Assalamualaikum anak-anak. Bertemu kembali, kita belajar kembali dalam pembelajaran satu arah. Tetap semangat ya, meskipun dalam segala kondisi keterbatasan nggak boleh kemana-mana ya, tetap diam di rumah, belajarnya cuma berhadapan dengan perangkat atau gawai ya. Tetap semangat ya, wujudkan merdeka belajar. Dengan kamu belajar, maka Indonesia akan menjadi negara yang kuat ya. Sekarang Indonesia masuk ke dalam negara berkembang. Mudah-mudahan di tangan kalian Indonesia menjadi negara maju, bahkan bisa jadi negara adidaya, menggantikan negara yang sekarang menjadi negara adidaya, yaitu Amerika. Baik, kita belajar yuk. Buka buku pakai temamu, kemudian buku tulisnya ya. Tetap smile, bahagia, karena itu meningkatkan imun ya. Anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa berdasarkan keyakinan kita masing-masing. Yang beragama Islam, tundukkan kepala, doa belajar dan surah Al-Fatihah. Jangan lupa tadarusnya setiap hari. Manfaatnya, pahalanya buat kamu loh, bukan buat Bu Ira, bukan buat orang tua, tapi dirasakan hasilnya buat semuanya. Nah, jangan lupa pula sholat sunnah, dan apalagi sunnahnya aja diingetin, apalagi wajibnya ya. Wajibnya juga jangan ditinggalkan, karena kita nggak tahu umur kita kapan sampainya. Mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kebarokahan, keberkahan dalam hidup, sama Allah selalu dituntun, dibimbing, dan kita jadi manusia yang berakhlakul karimah yang baik ya nak. Bagi yang beragama non-Islam, tetap laksanakan ibadahnya dengan penuh keyakinan, dengan disiplin ya. Jangan meninggalkan ibadahnya. Amin, amin ya robbal alamin. Yuk kita berdoa dalam hati. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Bu Ira happy, walaupun namanya manusia pasti ada kurang, pasti ada masalah, tapi tetap Bu Ira berikan contoh kebahagiaan dan semangat. Nah, Ibu ingin tularkan semangat dan kebahagiaan ini kepada kalian. Tetap kalian pun semangat dalam segala keterbatasan ya nak ya. Kebahagiaan karena Allah memberikan ujian, cobaan itu Allah pula nanti yang akan memberikan jalan keluarnya. Jadi jangan khawatir ya, selama masih kita berpegang teguh dan yakin kepada Allah, Allah akan menyelamatkan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Sayang, pembelajaran kemarin sudah sama Pak Bahri ya. Wah, Pak Bahri mempelajari tentang kurikulum 2013 bermuatan IPS. Kalau kita ketemu nih nak, di kelas itu biasanya Pak Bahri sama Bu Ira itu bentangkan peta. Ya, bentangkan peta, kemudian kalian tunjukkan puzzle-puzzle peta itu, tunjukkan negara kawasan Asia Tenggara. Wah, seru sekali. Nah, ini bisa kalian praktekkan di rumah sama orang tua kalian ya. Cukup sederhana, sediakan kertas kalkir. Harga kertas kalkirnya juga murah, terjangkau ya nak ya. Terus kamu jiplak ya, kamu salin petamu, lalu kamu gunting-gunting berbentuk persegi. Nanti kamu buat puzzle-nya, sama orang tua kamu bisa bermain gamesnya, sama adik dan saudara kamu pun bisa ya. Jadi berikan variasi belajar agar kamu tidak jenuh. Baik, kemarin Pak Bahri membahas tentang muatan IPS. Sedikit Ibu singgung. Muatan IPS berkaitan dengan kawasan Asia Tenggara. Kawasan Asia Tenggara terdiri atas 12 negara. Hanya di kawasan Asia Tenggara memiliki keinginan, memiliki tujuan untuk mensejahterakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Maka dibentuklah organisasi ASEAN. Itu pun sudah dijelaskan sama Pak Bahri ya, pendirinya, terbentuk tanggal berapa ya, sampai dengan anggotanya. Nah, kawasan Asia Tenggara yang terdiri atas organisasi ASEAN itu ada 10 negara. Kemarin sudah ditampilkan tuh di presentasi ya, gambar negaranya. Nanti kamu cari lagi, unggah lagi di Google, lihat kawasan Asia Tenggara dan kamu hafalkan ya, mana Singapura, mana Brunei Darussalam, mana Filipina. Nah, dari negara-negara yang disampaikan oleh
kabari kemarin ya, ada 2 kategori negara. Ada negara yang wilayahnya itu daratan secara keseluruhan ya, ada negara yang wilayahnya berupa kepulauan. Negara kepulauan di kawasan Asia Tenggara itu ada 2, Indonesia dan Filipina ya. Kemudian ada negara-negara yang berbatasan darat langsung dengan Indonesia. Jadi perumpamaannya negara itu hanya berbatasan jarak saja. Misalkan contoh, ini hanya gambaran ya, deskripsi saja. Negara Indonesia ada di dalam kawasan SD Kayuringin J16. Nah, keluar dari gerbang itu sudah negara lain. Nah, itu disebut dengan negara yang berbatasan darat langsung. Ada 4 negara yang berbatasan darat langsung dengan Indonesia. Ada negara Brunei Darussalam, ada di Kepulauan Kalimantan ya, di bagian atasnya sebelah utara. Ada negara Malaysia bagian timur, ada negara Papua Nugini, ada negara Timor Leste. Nah, kamu gak perlu tahu, Timor Leste ini dulunya adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada saat Bapak Presiden B.J. Habibie, mereka melepaskan diri, memerdekakan diri, akhirnya menjadi negara yang terpisah dari wilayah Indonesia ya. Jadi ada 4. Nah, yang perlu kalian ketahui bersama, ada 1 negara ya di antara negara di kawasan Asia Tenggara yang disebut negara maju. Ada 2. Selain itu disebut negara berkembang. Negara majunya adalah Singapura dan Brunei Darussalam. Kenapa? Kalau Singapura itu karena letak geografisnya. Letak geografisnya sangat strategis, pertemuan antara transportasi laut dan transportasi udara ya. Dari sumber daya tersebut maka dapat membuat negara Singapura menjadi negara maju. Selain itu, sumber daya manusianya, etos kerja negara Singapura ya, manusianya itu punya kemampuan bekerja yang luar biasa hebatnya. Mereka amat sangat menghargai waktu, mereka amat sangat menghargai ilmu. Ya, inilah yang patut kita contoh. Indonesia masih menjadi negara berkembang. Kenapa? Karena kita juga sumber daya manusianya yang begitu termakan dengan hal-hal yang sifatnya tidak mendidik, hal-hal yang sifatnya tidak memajukan generasi bangsa Indonesia. Jadi kamu hanya berkutat dengan games, kamu hanya berkutat dengan tontonan-tontonan yang tidak bermanfaat. Mulai dari sekarang, perbaiki pola pikir kita agar kita menjadi sumber daya manusia yang berkualitas tentunya ya nak ya. Salah satunya adalah mendayagunakan pikiran, tenaga untuk belajar dengan tekun. Jangan di skip videonya ya, jangan di skip videonya. Bahkan kalau perlu digali informasinya dari apa yang disampaikan oleh ibu dan bapak guru ya nak ya. Itu sedikit ibu singgung. Nanti kalian cari tahu informasinya ya, dibuat tugas bermuatan IPS ya, apa yang disebut dengan negara maju dan apa yang disebut dengan negara berkembang. Itu nomor 1 IPS-nya. Yang kedua, mengapa Singapura menjadi negara maju di kawasan Asia Tenggara? Alasannya apa? Kamu cari tahu informasinya. Tadi Bu Ira udah singgung sedikit. Ya, nanti kamu tambahkan informasinya. Ya. Lalu yang ketiga ya, Brunei Darussalam menjadi negara yang tingkat korupsinya pun rendah. Nah, tingkat korupsinya rendah. Nah, pertanyaan Bu Ira adalah bagaimana hukum yang berlaku di negara Brunei Darussalam? Sambil kamu ceki-ceki, lihat-lihat
kalian, kamu hafalkan pula ibu kota dari negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Jangan sampai nanti bingung ketika ditanya negara Filipina beribu kota di, waduh, bingung jawabannya. Apa nak? Negara Filipina ibu kotanya apa? Manila, betul ya. Jadi ada beberapa informasi penting yang Ibu sampaikan tentang muatan IPS. Kamu boleh tulis di buku tulismu agar menjadi catatan penting ya. Kemudian kita lanjutkan ke pembelajaran 6, subtema 1, tema 1. Pembelajaran 6 yang ada di buku paketmu sedikit juga sama kayak pembelajaran 5 ya. Berkaitan dengan muatan bahasa Indonesia, di sana ada teks tentang tumbuhan, sumber karbohidrat, protein, dan vitamin. Seperti yang pernah Ibu kemukakan lagi dan lagi, buku tema ini mengingatkan kamu terus tentang ide pokok dan kesimpulan. Jadi jangan bosan-bosan. Jadi Ibu dan Pak Bari harapkan dengan berulang-ulang pembelajaran ini dapat menjadikan titik temu kalian mengetahui, memahami tentang ide pokok. Diingatkan lagi sama Bu Ira, ide pokok itu sama dengan gagasan utama, sama dengan kalimat utama. Artinya kalian menemukan ide pokok ini berasal dari awal atau akhir paragraf ya. Salah satunya pilih, jangan dua-duanya, itu serakah namanya. Kalau tidak ada di awal dan di akhir, kamu baca paragraf itu berulang kali, nanti kamu akan menemu tunjukkan ide pokoknya dari perkata di tiap paragrafnya. Ambil. Nah, menemukan kesimpulan adalah membaca ide pokoknya. Kesimpulan intisari dari ide pokok. Jadi kalimatnya lebih singkat, lebih padat dibandingkan ide pokok ya. Itu. Nah, dari hal tersebut bisa kalian tulis tugasnya ya. Kalau ini nggak perlu difotokopi, kamu buat lagi tabelnya di buku tulismu di halaman 58 ya, tugasnya ya, untuk tunjukkan ide pokok dan kesimpulan. Ibu sudah berikan garis bawah ya, Ibu bold ya, Ibu tebalkan. Ide pokok itu adalah kalimat ya, berupa kalimat panjang yang terdiri atas, kamu bisa menemukannya di awal paragraf atau di akhir paragraf. Kesimpulan intisari dari ide pokok, jadi kalimatnya lebih singkat, jangan malah lebih panjang ya. Baik, kita ke halaman berikutnya, yaitu pembelajaran 6 bermuatan PKE. Sila pertama, sila kedua sudah ditunjukkan sama Pak Bari. Sila ketiga, sila keempat sudah ada contohnya di pembelajaran keempat ya, yaitu salah satunya kerja bakti dan berdiskusi. Nah, sekarang kamu rangkum contoh sikap silanya, satu-satu contoh aja pada pembelajaran 4 ya sayangnya. Mungkin dari pembelajaran 6 Ibu cukupkan 3 tugas yang Ibu berikan dan semuanya singkat, padat, dan jelas. Kalau kalian lupa, bingung, putar lagi videonya ya, YouTube-nya diputar lagi sampai kamu paham tugas-tugasnya. Nanti dikirim tugasnya, di-share ke Bu Ira dan Pak Bahri sesuai dengan kelasnya ke Telegram. Kasih juga foto ketika kamu mengerjakan tugasnya ya sayangnya. Mungkin itu saja yang Ibu bisa sampaikan pada hari ini. Tetap semangat belajarnya. Tolong dibuka mindset-nya, pola pikirnya bahwa kamu itu bukan lagi bermain. Walaupun kamu ada di rumah, kamu sudah belajar ya. Namanya kegiatannya adalah Merdeka Belajar, belajar dari rumah ya. Salam hangat dari Bu Ira kepada orang tua kalian. Semoga senantiasa orang tua kalian diberikan rezeki yang banyak ya, yang lagi sakit disembuhkan sakitnya ya. Mudah-mudahan diberikan kebahagiaan dan menjadi keluarga yang utuh. Amin ya robbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.